Oke, sebelum kegiatan pada pagi hari ini kita cek kerapian dulu. Silakan bajunya dicek dulu kerapiannya, tempat duduknya. Sudah. Oke, pada diskusi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita diberikan kelancaran pada pembelajaran pagi hari ini. Oke, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Segera berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih untuk pelajaran berdua terlebih dahulu. Oke, dikat ya kok. Soalnya mau namanya kan kabar sedikit. Enggak, kudune kabar langsung absen. Jadi bingung ae. Langsung neng absen iki. Gak apa-apa. Oke, dikat ya. Aduh, kudune anu kan, Bu. Ya. Oke. Lanjut ya. Oke. Selanjutnya untuk mengecek kehadiran dan sikap disiplin kalian pada ini akan absen terlebih dahulu. Ahmad Binari Islamuddin hadir. Ahmad Saifuddin hadir. Anita Purtiana, Aska Mutia, Bagus Dwi Wihano hadir. Bayu Saputra hadir. Budi Santoso hadir. Dian Kristi, Dwi Witasari, Ifaria, Irma Yatulima, Khairul Arifin, Amita Juliana, Laili Listiana, Lilis Setiawati, Mita Aulia, Muhammad Rifandi, Nur Aimah, Sifadia, Winarni, Yusuf Fardana. Hadir semua ya. Oke, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu bagi mengerti secara bersama-sama. Silakan. Alhamdulillah.
kasih ya teman-teman sudah menyanyikan lagu nasional secara bersama-sama. Semoga meningkatkan jiwa nasional kalian semua. Selanjutnya Pak Denny akan menyampaikan kompetensi dasar yang akan kalian capai dalam pembelajaran pagi hari ini. Oke, materi yang akan kalian pelajari yaitu memahami proses routing. Terus indikator pencapaiannya nanti kalian menjelaskan konsep routing. Yang kedua, mengklasifikasikan jenis protokol routing. Terus untuk keterampilannya mengkaji jenis-jenis routing dan indikatornya mempresentasikan konsep routing. Terus untuk pembelajaran pada pagi hari ini tujuannya yaitu setelah kalian nanti melakukan proses pembelajaran, melakukan diskusi, yang diharapkan yang pertama kalian dapat menyimpulkan konsep routing dengan benar. Terus yang tujuan yang kedua yaitu setelah kalian membaca modul, melakukan presentasi, kalian dapat membandingkan jenis protokol routing dengan tepat. Terus tujuan yang ketiga, kalian dapat mempresentasikan konsep routing dengan tepat. Oke, teknik penilaian yang Pak Denny nanti pakai yang pertama observasi. Jadi nanti pas kalian bekerja secara kelompok atau secara diskusi, Pak Denny akan mutar dan menilai sikap kalian, terus keaktifan kalian. Terus yang kedua, secara tertulis nanti di Google Sheet yang Pak Denny berikan itu nanti ada pertanyaan. Nanti kita menjawab secara bersama-sama melalui Google Sheet. Terus penilaian secara keterampilan nanti kalian Pak Denny kasih LKPD melalui LKPD yang dapat kalian download. Terus kalian mempraktekannya melalui aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke. Pada pembelajaran sebelumnya kira-kira ada yang masih ingat pelajaran apa yang sudah kita dapat dulu? Ada yang masih ingat? Saya, Pak. Oke, Laili. Menghubungkan dua komputer. Oke, menghubungkan dua komputer. Masih ingat ya? Oke, kira-kira menghubungkan dua komputer itu butuh alat apa saja? Saya, Pak. Oke, apa Ada Lilis? kabelan dan PC serta switch hub. Oke, kabelan PC sudah. Bener ya? Kira-kira ada yang lain? Nggak ada. Oke. Terus kira-kira kalau sudah ada kabelan, sudah terhubung, konfigurasi apa saja yang kita praktekkan atau kita pelajari pada kemarin, konfigurasi apa saja? Oke. IP address, netmask dan gateway, Pak. Oke. IP address, netmask dan gateway. Oke, sudah benar ya? Ya. Terus setelah kita mengkonfigurasi IP address, netmask dan gateway, kira-kira cara membagi data itu seperti apa? Ada yang masih ingat kemarin? Ya, Pak. Oke, Pak. Sharing data. Oke, secara sharing data ya. Oke. Oke, motivasi pada pagi hari ini yang mungkin nanti ada hubungannya dengan yang kalian praktekkan. Karena setiap kalian praktek, kalau bisa jangan cepat puas ya. Jadi coba-coba terus sampai kalian ketemu masalah walaupun kecil. Sampai kalian kalau misalnya masalahnya apa, terus kalian bisa mengatasinya. Karena orang terpeleset jatuh karena barang yang kecil. Sebelum kita mulai, Pak Denny akan membagikan link untuk pembelajaran yaitu melalui Google Sheet. Silakan kalian buka WA grup kalian masing-masing. Oke, silakan dibuka. Pak Denny sudah mengirimkan link untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Sudah? Ya. Oke, pada materi pagi ini sebelum kita mulai, kita lihat video pembelajaran terlebih dahulu. Oke, silakan disimak baik-baik ya. Ya.
Baik, sahabat rumah belajar, kita akan belajar bagaimana konsep dari routing. Di sini saya akan mencontohkan dengan dua buah laptop. Laptop A itu menggunakan IP 192.168.10.2. Sedangkan laptop B itu menggunakan IP 192.168.10.4. Sahabat, bisa kita lihat di sini bahwa baik laptop A maupun laptop B itu sama-sama menggunakan netmasknya 255.255.255.0. Artinya apa? Sama-sama menggunakan IP kelas C, di mana 3 oktet pertama merupakan network, sedangkan oktet yang keempat merupakan host ID. Selanjutnya, kita akan coba menghubungkan dua laptop tersebut. Dan kita lihat apakah laptop A dan laptop B bisa saling terhubung. Kita beri paket. Bisa kita lihat di sini bahwa benar bahwa laptop A dan laptop B bisa saling terhubung. Yang menjadi masalah, bagaimana jika laptop A dan laptop B itu tidak menggunakan network yang sama? Langsung kita kembali ke contoh. Baik, di sini ada dua laptop, tetapi permasalahannya di laptop B itu IP-nya tidak sama networknya dengan IP di laptop A. Ya, bisa kita lihat di sini IP kelas A, IP laptop A itu 192.168.10.2. 3 oktet pertama network, yang terakhir host ID. Sedangkan IP laptop B 192.168.8.4. Menurut sahabat, apakah dua buah laptop ini bisa terhubung? Tentu saja secara konsep seharusnya tidak bisa terhubung, tapi lebih baik kita buktikan dengan contoh agar lebih yakin. Kita akan coba berikan kabel, lalu jika sudah terhubung, kita coba memberi paket di laptop A ke laptop B. Apakah jaringan bisa terhubung? Dapat dilihat di sini bahwa paket yang dikirim oleh laptop A ke laptop B itu gagal. Sebaliknya begitu juga, laptop B dan laptop A itu gagal mengirim. Oke, ya. Kalian sudah memperhatikan video tersebut ya? Ya. Yang pada proses pertama pengirimannya atau transfer datanya itu berhasil. Terus pada
Konfigurasi yang kedua atau cara yang kedua dengan IP yang berbeda itu gagal. Oke, kira-kira nanti solusinya tersebut caranya seperti apa? Ada yang bisa jawab? Ada yang kira-kira sudah ada jawaban, misalnya oh, ternyata yang pertama seperti ini, yang kedua kok gagal, itu ada kira-kira sudah ada? Oke, belum ada ya? Oke, untuk menjawab pertanyaan Pak Dewi tadi, silakan kalian membentuk kelompok. Terus nanti kalian membuka link yang Pak Dewi bagikan tadi melalui Google Sheet. Di situ ada materi, ada video juga, ada link juga. Jadi kalian cari jawaban yang Pak Dewi tanyakan tadi di link tersebut. Setelah itu nanti kalian tuangkan jawaban kalian di LKPD yang nanti kalian tinggal buka di Google Sheet itu. Ya, nanti jawaban kalian dimasukkan ke dalam Google Sheet, sudah ada nama kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok berapa nanti kalau kalian sudah menjadi satu. Oke, silakan secara berkelompok menggunakan PC 1, silakan kalian browsing bareng-bareng. Oke, minta tolong silakan. Sudah? Kalau sudah silakan dinyalakan komputernya. Ya, kalau sudah silakan kalian browsing dari video atau dari link yang Pak Dewi bagikan. Terus di situ sudah ada link-link YouTube yang bisa kalian pelajari. Oke, silakan sampai nanti ketemu jawabannya kalian tuangkan di LKPD. Oke, silakan di. Oke, silakan kalian buka di materi belajar konsekutif. Di situ sudah ada. Terus nanti jawabannya kalian tuangkan di evaluasi pengetahuan siswa kalian, nanti klik di situ. Terus ada Google Docs. Silakan kalian jawab di situ. Ya, di video tadi kan yang pertama berhasil, yang kedua gagal. Itu kira-kira kenapa? Terus solusinya menggunakan apa?
Ada yang kesulitan? Ada yang kesulitan? Belum ya? Ya, masih pencarian. Siap. Masih Allah.
yang paling bawah nggak usah diulang. Oke, setelah kalian browsing ya, dari pertanyaan yang Pak Jenny tadi sampaikan, terus ada pertanyaan lagi, silakan kalian jawab. Kira-kira alat yang digunakan untuk menyambungkan dua IP yang berbeda, itu caranya pakai apa? Silakan di gali informasinya melalui Google Search ya, atau kalian boleh browsing di web, kalian buka di Google atau di link tersebut. Terus bagaimana cara konfigurasinya? Oke, jangan lupa dikasih nama ya. Misalnya kelompok 1 siapa saja, kelompok 2 siapa saja, kelompok 3 siapa saja, silakan jangan sampai lupa. Ya.
Ya. Gimana? Oke, gini, karena itu sifatnya ELKPD dari Google Doc, jadi antar kelompok bisa memberikan komentar atau misalnya gini, kelompok satu menjawab dengan jawaban seperti apa. Sekiranya itu ada yang kurang, kalian bisa tambahi. Ya, kalian bisa menambahi komentar dengan di bahkan dikasih klik kanan atau tambah komentar, bisa seperti itu. Google Doc bisa untuk bareng-bareng, jadi silakan kalian beri tanggapan di jawaban teman-temanmu bisa. Oke, Pak Denny bisa langsung cek jawaban kalian ya. Jadi nanti jawabanmu langsung bisa Pak Denny cek di Google Doc yang Pak Denny kirim. Jadi jawabanmu apa langsung terdapat di situ. Oke, silakan dilanjut.
Ada kesulitan? Ada kesulitan? Wah.
Oke, sudah. Kita lihat jawabannya di lembar jawab dari Google Doc ya, yang sudah kita jawab. Contohnya di kelompok 1. Oke, kelompok 1 terdiri dari Winami, Ahmad Saifuddin, dan Budi Santoso. Terus setelah dari video yang pertama tadi timbul pertanyaan, kenapa proses yang pertama pengirimannya berhasil, terus proses yang kedua pengirimannya gagal. Jawaban si kelompok 1, tempatnya Budi, Winami, dan Ahmad Saifuddin, yang pertama IP address tersebut beda network atau networknya berbeda. Oke, kira-kira kelompok lain ada yang menanggapi atau setuju dengan jawabannya si Saifuddin dan teman-teman? Berarti jawabannya hampir sama ya? Ya. Karena dengan IP network yang berbeda, pengiriman data tersebut menjadi gagal. Terus pertanyaan yang kedua apa tadi? Maaf, tadi lupa. Oke, solusi ya. Oke, solusinya biar dengan network yang berbeda itu bisa terkirim. Jawabannya coba kalau yang tempatnya si Budi apa itu menggunakan perangkat tambahan. Kalau jawaban yang lain gimana? Yang kelompok 3. Kelompok 3. Oke. Kelompok 3 tempatnya Naili, Lili Setiawati, dan Anita Ulfiana menjawab menggunakan perangkat tambahan yang dapat mengkoneksikan dua IP yang berbeda. Oke, kira-kira ada yang mau menanggapi? Belum? Ada yang mau menanggapi? Kelompoknya si Bayu? Oke, kelompok Bayu jawabannya apa? Sama? Hampir sama. Oke. Menggunakan perangkat tambahan yang dapat mengkoneksikan dua IP yang berbeda network. Terus alat yang dibutuhkan apa namanya? Alat yang dibutuhkan untuk mengkoneksikan dua alamat IP yang berbeda network. Alatnya apa itu jawabannya? Router ya? Router. Ya, router sudah bisa. Oke, silakan.
sudah. Dari pertanyaan yang Pak Dewi tadi sampaikan, kalian sudah menjawab secara berkelompok dengan menggali informasi dari web, dari video, terus kalian sudah menemukan jawaban seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan praktek konsep routing, ya, yang kita gunakan nanti menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Setelah kalian menemukan jawaban, oh ternyata menggunakan router, alasannya karena IP yang berbeda. Selanjutnya kita akan mencoba dengan simulasi, apakah benar dengan IP yang berbeda, dengan alat tambahan router, terus dengan network yang berbeda itu bisa terkirim atau gagal. Kita akan simulasikan. Oke, silakan buka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya, buka. Silakan paket tracernya dibuka. Terus setelah dibuka aplikasi paket tracer, silakan kalian buka di Google Site. Google Site-nya dibuka lagi. Setelah dibuka, nanti kalian masuk ke materi pembelajaran yang administrasi di di modul kerja keterampilan ya. Oke, setelah kalian buka, Pak Denny akan menampilkan modul kerja. Kalian juga bisa langsung membukanya di Google Site. Oke, silakan di paket tracer atau di aplikasi Cisco Packet Tracer, silakan kalian membuat sebuah topologi seperti ini dengan satu router, dengan 2 switch, terus 4 PC. Oke, silakan kalian praktekkan. Contohnya seperti ini dengan 2 PC, 4 PC, 2 switch dan 1 router. Oke, silakan kalian improvisasi boleh ya, nggak harus dengan PC. Kalian menggunakan laptop atau device yang lain boleh. Oke, silakan dicoba. Oke, buka paket tracer dulu. Ya. Kan isinya apa? Terus Oke, di LKPD tersebut itu ada konfigurasinya yang harus kalian masukkan, mulai dari PC 1 dengan IP 192. PC 0 dulu ya. Oke, dengan IP 192, 168, 1.2 itu yang PC 0. Nanti PC 1, terus kemudian PC 2, PC 3. Oke, silakan diikuti di LKPD-nya. Di situ sudah ada perintahnya. PC 1 berapa, PC 2 IP-nya berapa, PC 3 IP-nya berapa, dan gateway-nya sudah kalian tinggal baca aja di LKPD, di modulnya ya. Oke, contohnya seperti ini. FA itu fast Ethernet 0 berapa, terus fast Ethernet 1, PC 1. Oke, silakan dibaca, kemudian dipraktekkan di Cisco Packet Tracer.
Jika ada kesulitan silakan acungkan jari ya, nanti Pak Denny akan ke tempat kalian. Iya.
ada lagi yang kesulitan? Kalian sudah coba melalui modul yang sudah kalian buka di Google Site. Langkah selanjutnya, silakan kalian coba tes atau kalian coba ping data dari PC 1 ke PC berapa, hasil hasil pengujian kalian silakan dituangkan ke dalam lembar kerja yang bisa kalian buka di evaluasi. Oke, silakan kalian buka Google Site dulu sebentar. Ya. Dan terus kalau sudah ke Google Site yang evaluasi, silakan kalian download lembar kerja keterampilan. Oke, lembar kerja nanti di situ sudah ada kolom, sudah ada nama kelompok, tinggal diisi namanya siapa, kelas berapa, nanti kelompoknya berapa, silakan ditulis di situ. Terus perintahnya di situ, kalian print screen, ya. Jadi tugas kalian itu print screen atau screenshot, kalau di HP screenshot, tapi kalau di komputer itu print screen. Silakan setelah kalian tes pengujian melalui ping dari PC 1 ke PC berapa, kemudian kalian print screen, kalian tuangkan ke dalam lembar kerja. Silakan dicoba, setelah dites, kemudian print screen, dituangkan ke lembar kerja. Gagal atau berhasil? Kalau berhasil, harusnya reply seperti itu. Ya, silakan dicoba. Terus untuk yang sebelumnya, ini di tahap pengujian berarti kalian ping. Nanti kalian juga akan memasukkan konfigurasinya. Misalnya PC 1 dengan IP berapa, silakan juga di print screen. Kemudian taruh di lembar kerja. Misalnya PC 1 IP berapa, PC 2 IP berapa, netmask berapa, gateway berapa, seperti itu. Ya, silakan pekerjaan kalian dituangkan ke dalam lembar kerja yang sudah kalian download dari Google Site dari Pak Denny. Oke, silakan dicoba ya. Tadi kalian sudah mencoba melalui modul dan kalian praktekkan di aplikasi Cisco Packet Tracer atau simulasi jaringan. Oke, Pak Denny minta salah satu kelompok untuk mempresentasikan jawabannya di depan. Oke, maksudnya nanti kalian komputer 1 ngeping ke komputer 2, hasilnya seperti apa yang kalian lakukan itu benar apa tidak. Kalau benar nanti jawabannya seperti apa, atau ada tanggapan atau tidak dari ping tersebut. Terus ke network yang lain seperti apa, gitu ya.
Oke, kira-kira yang mau maju mempresentasikan kelompoknya siapa? Kami, Pak. Oke, silakan kelompok Lilis untuk mempresentasikan jawabannya. Oke, yang lain nanti kalau ada yang perlu ditanggapi atau perlu ditambahi silakan memberikan tanggapan ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, izin menyampaikan untuk pengiriman paket data dalam network yang sama router akan langsung mengirimkan ke PC yang dituju. Contohnya PC 1 ke PC 2. Jika paket net dikirim ke network yang berbeda, maka router akan meneruskan ke network yang lain. Seperti itu. Oke, silakan disimak itu hasil dari Lilis ya. Ya. Oke. Oke, dari proses pengiriman 1 dan 2 hasil pekerjaannya kelompoknya Lilis dan teman-temannya itu successful ya, ditandai dengan centang atau amplopnya terkirim. Oke, terus kita coba yang dari PC 1 ke PC 4. Oke, successful ya? Ya. Oke, successful. Ya, berarti PC 1 ke PC 4 prosesnya tidak ada kendala, jadi konfigurasinya sudah benar. Oke, silakan kembali ke tempat. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kami cukupkan sekian. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari presentasi jawaban atau pekerjaan dari kelompoknya Lilis, kira-kira ada yang kurang atau sudah benar atau ada yang perlu ditambahi? Oke, kira-kira ada tanggapan? Oke, dari kelompoknya Budi. Untuk kelompok 3 sudah benar Pak, karena fungsi router menghubungkan network yang berbeda. Oke, benar ya. Jadi fungsinya karena dia yang pertama di network itu IP-nya berbeda, terus agar terkirim dengan network yang lain kita membutuhkan suatu alat router yang bisa menghubungkan dua network yang berbeda. Oke, ya gini.
Kita sudah mempelajari materi konsep penting mulai dari video pembelajaran di awal, mulai dari pengiriman data di awal terkirim, kemudian dengan network yang berbeda gagal, terus kalian sudah menggali informasi melalui Google Sheet yang Pak Denny kirim atau melalui video YouTube atau kalian browsing sendiri. Terus ada beberapa pertanyaan dari Pak Denny juga sudah kalian kerjakan. Oke, kira-kira sudah paham apa belum dengan konsep penting seperti ini? Ya. Sudah ya. Kira-kira ada yang ditanyakan? Gak ada. Oke, sudah paham ya kalau misalnya ada pertanyaan. Oke, ibaratnya gini, routing itu seperti kurir paket. Kayak seperti kalian misalnya beli di aplikasi Shopee, kalian diantar kemana, itu seperti itu. Jadi tugasnya router itu merutekan. Jadi kalian misalnya kalau paket data atau paket itu dikirim di wilayahnya, router langsung memberikan jalur, oh arahnya ke sini langsung dikirim. Cuma kalau yang dikirim itu di network yang berbeda atau di wilayah yang berbeda, tugas router mengirimkan ke cabang. Kalau yang paket itu dikirim ke cabang, kemudian baru dikirimkan ke tujuan. Jadi kalau misalnya kalian beli misalnya di daerah Bandar, rumah kamu Bandar ya langsung dikirim. Tapi kalau misalnya kamu belinya dari Pekalongan, terus kemudian barang dikirim itu harus melalui cabang yang di Bandar dulu baru dikirim ke tempat kamu. Itu konsepnya seperti itu. Jadi rute tugasnya merutekan, cari jalur yang terbaik. Ya. Oke, jadi tugasnya router seperti itu. Kira-kira kan kita sudah membahas router. Pak Denny ada pertanyaan sedikit buat kira-kira sudah paham apa belum? Oke, fungsi router apa? Fungsi router adalah menghubungkan dua network yang berbeda. Oke, menghubungkan dua network yang berbeda. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Pak Denny ada tentang router ini? Atau ada kesulitan? Oke, Dian Kristi. Konfigurasi router yang belum tahu jadi susah. Konfigurasi router yang belum tahu jadi susah. Oke, karena ini pembelajaran awal ya. Jadi konfigurasi router kalau misalnya memang kalian belum pernah ya memang agak susah. Tapi karena nanti selanjutnya ada pembelajaran yang kedua, kita latihan pakai tracing terus. Jadi kemungkinan besar akan lebih mudah. Itu ya. Ya. Sekarang ke refleksi pembelajaran. Ya. Silakan kalian berikan tanggapan kepada Pak Denny. Kira-kira pembelajarannya seperti apa menurut kalian? Terus cara penyampaiannya Pak Denny gimana? Silakan kalian berikan tanggapan. Oke, ada yang mau memberikan tanggapan tentang pembelajaran? Oke, Bayu. Cukup efektif pembelajarannya siswa. Oke, alhamdulillah ya kalau misalnya pembelajaran model seperti ini cukup efektif. Oke, ada lagi yang mau menanggapi? Saya Pak. Oke, Menurut saya model pembelajarannya membuat mudah materinya untuk dipahami. Oke, membuat mudah atau materinya menjadi mudah ya? Ya. Oke, menjadi mudah. Ada lagi kira-kira? Cukup? Oke, kalau cukup, cukup. Oke, sebelum kita akhiri ada tes dulu dari Google Google Form yang Pak Denny sudah tahu di Google. Silakan kalian jawab soal tersebut. Ke evaluasi ya, silakan. Oke, untuk mengukur ketercapaian pembelajaran. Jadi kalian itu paham apa tidak yang kita pelajari hari ini. Oke, silakan dibuka di Google Sheet-nya, kemudian masuk di evaluasi. Terus di situ ada evaluasi pengetahuan. Silakan ada soal pengetahuan, kalian klik, kalian jawab. Ya, nanti jawaban kalian langsung bisa Pak Denny cek di Google Drive-nya Pak Denny. Jadi respon kalian langsung bisa Pak Denny cek. Oke, silakan dikerjakan dulu.
Sudah? Oke, kalau sudah nanti Pak Denny cek apakah pekerjaan kalian sudah terkirim apa belum, harusnya langsung terkirim. Ya. Oke. Sudah, kalau sudah kembali ke tempat duduk masing-masing. Iya. Silakan keluarkan buku kalian. Pak Denny akan memberikan tugas untuk pertemuan selanjutnya, ya. Jadi silakan kalian tulis di buku kalian. Ya. Oke. Silakan kalian buat topologi jaringan dengan ketentuan 6 PC, 2 switch, dan 2 router. Oke, saya ulangi. 6 PC dengan ketentuan 6 PC, 2 switch, dan 2 router. Ya? Oke. Silakan kalian kerjakan di rumah. Di pertemuan selanjutnya kita langsung mempraktekannya di aplikasi paket tracer atau simulasi jaringan. Oke, itu ya. Oke, kalau sudah silakan mas-mas kita tolong komputernya dimatikan. Ya. Matikan. Ya? Oke, kalau sudah ketua kelas dipimpin berdua. Siapa ketua mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum keluar silakan dirapikan dulu tempat duduknya.